Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mengajarkan beberapa SQL query yang bisa kita gunakan dalam pembuatan database pada CMD. Yang pertama, pastikan XAMPP-nya sudah nyala dan sudah masuk ke dalam MariaDB dalam CMD. Oke, pertama kita bikin sebuah database terlebih dahulu. Jadi saya beri nama kantor, kemudian kita gunakan database tersebut. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tabel, create table pekerja. Oke, kita isikan ID pekerja integer 4. Kita bikin auto increment. Kemudian ada nama pekerja. Kita kasih varchar 100. Kemudian kita bikin primary key-nya, tunggu ID pekerja. Nah, jadi di sini bisa dilihat isi dari tabel pekerja. Ada ID pekerja sebagai primary key dan auto increment. Kemudian ada nama pekerja yang tipenya ada varchar. Kemudian kita masukkan data ke dalam tabel pekerja. Kita masukkan namanya. Kenapa tidak ID-nya juga? Karena di sini sudah auto increment. Jadi ketika kita masukkan sebuah data ke dalam ID-nya, maka akan otomatis bertambah. Ini kita values. Misalnya kita misalkan beri nama Andi. Kemudian ada Budi dan Charlie. Nah, maka bisa dilihat di sini ID pekerja 123 dan nama pekerjanya ada Andi, Budi, dan Charlie. Oke, kemudian kita akan mengupdate data yang sudah ada. Misalkan kita ingin mengubah nama Andi menjadi yang lain. Caranya update pekerja, set nama pekerja, kita isi namanya, misalnya kita ubah jadi Angga. Kita bikin where atau kondisinya nama pekerja sama dengan Andi. Oke. Maka nama yang tadinya Andi sudah berubah menjadi namanya Angga. Kemudian kita juga bisa menghapus sebuah data dengan cara delete delete from pekerja where kita ingin menghapus nama pekerja Charlie, itu Charlie. Nah, maka di sini nama Charlie sudah hilang. Oke, kemudian kita ingin mengurutkan data, misalnya kita tambah lagi beberapa nama di sini. Kita masukkan yang Charlie, kemudian Delta. Oke, jadi di sini ada 4 nama orang. Nah, di sini kita bisa mengurutkannya dengan cara alter table select kerja group by nama pekerja. Nah, di sini kita mengurutkan nama pekerja dari A sampai D atau hingga Z, dan kebalikannya adalah menggunakan DESC, di mana dia akan mengurutkannya dari D terlebih dahulu ke A.
Oke, kemudian kita bisa juga mencari data yang terduplikat. Misalkan di sini kita masukkan sebuah nama yang namanya sama, misalkan namanya Charlie juga. Nah, maka di sini ada dua orang yang bernama Charlie dengan ID pekerja yang berbeda. Nah, di sini kita bisa mencari data tersebut dengan cara select nama pekerja, count nama pekerja, from tabel pekerja, group by nama pekerja, having count nama pekerja lebih dari satu. Nah, maka di sini nama pekerja Charlie ada dua data, seperti yang ada pada tabel. Oke, kemudian kita akan belajar menggabungkan tiga tabel dengan join. Nah, misalkan di sini saya hapus terlebih dahulu nama Charlie ini. Agar yang dihapus cuma satu, maka kita gunakan ID pekerja, dan ID pekerja yang terakhir adalah 6. Nah, maka dia sudah kembali menjadi seperti awal. Di sini saya ingin menggabungkan di mana sebuah pekerja itu mempunyai jabatannya dan ruangannya masing-masing, atau ruangannya bisa sama. Nah, jadi sini kita tambahkan alter table pekerja, add, kita tambahkan jabatan, kita beri integer karena akan kita join, dan kita kasih ruangan integer 4 juga. Kita masukkan satu aja. Oke, dan yang ini. Oke. Maka di sini dia ada jabatan dan ruangannya. Misalkan kita bikin dua jabatan, yaitu ada HRD dan sales mungkin, dan ruangannya ada ruangan A dan ruangan B. Nah, maka di sini kita gunakan update seperti tadi. Update pekerja, set jabatan, kita bikin jabatannya satu, where ID pekerja, karena kita ingin memasukkan satu-satu, ID pekerjanya kita mulai dari satu. Kemudian kita pindah ke ID pekerja 2, jabatannya 2, dan ID pekerja 4, 2, dan ID pekerja 5 juga 2. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan bagian ruangan. Ruangan 1, 2, 4, 4, dan 5. Nah, maka bisa dilihat di sini jabatan 1 ruangannya 1, jabatan 2 maka berada di ruangan yang sama. Kemudian kita bikin sebuah tabel baru. Nama tabelnya itu jabatan. Kita isi ID jabatan sama. Kemudian kita bikin nama jabatannya. Kita bikin primary key. Oke, kemudian kita insert datanya. Jabatan. Values. Karena ada dua jabatan, maka kita bikin yang pertama misalkan HRD. Dan yang terakhir tadi adalah sales. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Sini
nama jabatan, ID jabatan satu, namanya ada HRD, dan yang dua adalah sales. Kemudian kita bikin bagian ruangan sama seperti jabatan. Maka create table ruangan, ID ruangan, raja 4, auto increment. Kemudian kita bikin nama ruangannya, dan primary key-nya. Nah, kita insert juga. Ini kita bagi ruangan. Dan ini adalah insert into ruangan. Values. Kita beri namanya ruangan A. Dan ruangan B. Oke, jika sudah, bisa dilihat di sini. Sudah terdapat 3 tabel dengan jabatan dan ruangannya juga. Nah, maka tugas kita sekarang adalah join. Jadi ketika kita join, yang tampil adalah nama pekerjaannya, nama jabatan sesuai dengan jabatan yang ada di sini, dan nama ruangan sesuai dengan ruangan yang sudah diisi. Jadi caranya, select, kita pilih nama pekerja, kita bisa menampilkan nama pekerja, maka tabel, nama tabel, kemudian nama kolom yang kita tampilkan. Kita pilih jabatan titik nama jabatan, dan ruangan titik nama ruangan. Kemudian kita joinkan mulai dari tabel pekerja, join ke jabatan on pekerja titik jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan. Kemudian kita join lagi, join ruangan on pekerja titik ruangan sama dengan ruangan titik ID ruangan. Nah, maka di sini pekerja Angga, jabatannya ada 1 dan 1 adalah HRD, dan HRD ruangannya ada di ruangan 1 yaitu ruangan A. Selebihnya adalah jabatan 2 yaitu sales, dan ruangannya ada di ruangan 2 dan itu adalah ruangan B. Oke, sekian dari saya tentang penggunaan SQL Query pada CMD, dan terima kasih.